Oke, Pak Ian, pengacara dari Pak Firly, Direktur Krimsus Polda Metro mengatakan 2 alat bukti telah dipenuhi. Anda ngomong apa lagi? Ya itu hak beliau kan. Tapi faktanya kita lihat Belum. Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti. Saksi yang merasa diperas sudah memberikan keterangan bahwa dia tidak pernah memberikan sepeser pun dana kepada siapapun ya. Ya. Itu menjadi paradoks terkait dengan pernyataan dari Diskrimsus. Jadi Anda yakin Ketua KPK ini akan lolos dari penyidikan ini? Saya yakin akan Yakin lolos. ini? Ya, ini kan dari dulu ya, beliau difitnah, dugaan pembocoran dokumen, melakukan dugaan pemerasan, Anda mengakui, kemudian sekarang dicari-cari kesalahan terkait dengan hak keperdataan beliau. Anda mengakui dia sanggup menyewa rumah di Jalan Kartanegara Kebayoran dan 600 juta? Itu hak keperdataan beliau. Enggak, Anda mengakui itu? Iya, saya mengakui. Honor Anda dibayar berapa? Karena apa? Karena apa? Saya memuji beliau. Beginilah gaya kami pengacara ini kalau sudah terima honor, pokoknya tempur terus. Jadi beliau ini memenuhi syarat jadi pengacara. Ya makanya saya penasaran Ya, kalau tentu kita juga beranjak pada fakta-fakta objektif ya Oke. terkait dengan kondisi klien dan fakta-fakta yang terjadi proses hukum yang diterima oleh klien. Oke. Tidak semata-mata. Sekarang Pak Yusuf, Ya, gimana? Anda masih nggak yakin bahwa Pak Firly akan masuk BUI? Nggak yakin lah. Nggak yakin? Berdasarkan framing yang dengan kasus pertama pemerasan, Ya. beredar foto, itu pasti akan kewalahan dalam menetapkan tersangka. Kenapa kewalahan? Karena pemerasan itu ada unsur ancaman. Kemudian kedua, Di sini tidak ada unsur ancaman. Nggak ada ancaman kalau nggak lokasi bakal testimoni. gua. Kemudian kedua, ini kan ceritanya yang datang mau lobby pertemuan itu. Makanya kalau seandainya ada penyerahan uang, yang muncul ini adalah gratifikasi, bukan pemerasan. Ini memframing, jadi tidak apple to apple. Seorang pimpinan KPK, pemerasan, itu berdiri sendiri, Pak. Sedangkan dari peristiwa, Itu menarik. memberi dan menerima itu dari peristiwa, Pak. Saya tanya lagi ke ahli pidana, kenapa memakai istilah pemerasan sedangkan yang lebih itu ada gratifikasi? Ya, saya kira itu memang terjadi Bang Hotman karena antara harapan dan kenyataan antara Pak SYL dengan Pak Firly udah gak ketemu. Karena dramanya terlalu banyak, pisang goreng madunya terlalu lama diangkat. Jadi ya memang harus digunakan karena begini ya, kalau tadi saya bilang tidak hanya kekerasan dalam konteks pemerasan, kalau kita lihat itu ada juga secara sepihak, kalau bahasanya itu korban merasa diberatkan atau memaksa orang lain, gitu kan? Tidak harus kekerasan. Memberikan barang-barang yang menguntungkan. Ada pihak yang menginisiasi loh, ada pihak tiga loh. Bukan menginisiasi, karena dia punya jabatan untuk menentukan Itu orang. asumsi. Perlu diingat Tapi kan loh. juga bisa begitu. Yang pertama mungkin suap, Iya yang kedua gratifikasi, yang ketiga lama-lama. Jadi bisa saja. Tapi bukan nuduh Pak Bisa Firly begitu gitu pakai ya. gaya pukat harimau loh, menetapkan pasal. Gitu loh. Enggak Bisa sembarangan. awalnya suap, Penyidik kedua Polda kan gratifikasi, tiga profesional. lama-lama yang diberi ini Harus minta. profesional. Kan jadi pemerasan. Jangan pakai Iya dong. sistem pukat harimau. Ini orangnya adalah Ada jabatannya pasal-pasal sebagai beberapa ketua KPK berlapis. yang punya kewenangan besar. Itu ada rasa kecemasan orang, ketakutan. Bayangkan Dumas kasih tahu kamu Rumusnya korupsi pemerasan begini. itu nggak masuk. Loh kok Pak. nggak masuk? Jelas dong, orang jelas kok. Orang sudah jelas kasisian, ada Orang pihak ketiga ditersangkakan Pak mediasi. SYL masuk dong barang itu. Yang datang yang melobikan pertemuan, Tidak, kemudian ada kalau bisa ada jelas penyerang, sekali. nggak masuk pasal Jadi itu. sandiwaranya terlalu Ini harus delik lebay. peristiwa masuknya. Berarti korban pihak tiga udah demi. Sayangnya bukan Pak Firly Pak masuk Firly. dalam jebakan seharusnya sutradaranya indah rapi, Pak Firly nggak turun ke lapangan Pak Hotman. Masalahnya ngapain ketua KPK harus turun? Di situ masalahnya. Dia kena dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Enggak. Oh, Tidak itu begitu. pasti. Itu asumsi Bukan dari asumsi, Bang Asmi. kita lihat Oke, dari kalau Pakar begitu, pendapat ini nih. Bukan pendapat pakar, kita itu pendapat akan- pakar ini. kita bersabarlah menunggu beberapa hari ke depan apakah status tersangka akan ditetapkan, dan kita juga menunggu apakah Dewan Pengawas KPK punya nyali untuk lebih tegas karena sudah dipanggil Pak Firly tidak datang, malah 2 hari kemudian Pak Firly bermain bulu tangkis di hadapan publik. Ini artinya apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.